Benar Tuhan, Engkaulah Sang Pembuat mujizat yang sejati. Dunia hanya bisa meniru, itu pun tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kami bersyukur Engkau ada senantiasa di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat-saat kami dalam keterpurukan, dalam kelemahan, justru Engkau hadir dalam kuasa-Mu yang sempurna. Oh my shikena karalapa shikiralapa shan. Kira pakaya shikena pakaya sanda. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi telinga kami. Beri kami hikmat-Mu. Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu malam ini. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Roh Kudus Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, shalom. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Bahwasanya inti firman Tuhan terangkum semua dalam pujian kita hari ini. Dan biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, akan kembali terus menggugah hati kita bagaimana kita menyikapi keadaan dalam setiap kehidupan kita. Apapun itu. Puji Tuhan. Saya sudah buatkan PPT, bisa ditayangkan. Judul firman Tuhan hari ini adalah dalam kelemahanku kuasa-Mu sempurna. Kita baca terlebih dahulu di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ya, ada ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika saya membaca ayat ini, saya coba merenungkan bagaimana kondisi Rasul Paulus pada saat itu menulis ayat ini. Pada ayat-ayat sebelumnya diceritakan bahwa Rasul Paulus mendapatkan karunia yang luar biasa. Dia diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Disitulah Rasul Paulus katakan, kalau aku mau meninggikan diri, itulah keadaanku. Mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Bukankah sesuatu hal yang bisa dibanggakan ketika kita dipercaya Tuhan? Kita masuk ke dalam kerajaannya.
Ya, saya berharap bahwa ada orang-orang yang menceritakan, mengisahkan pengalaman hidupnya diangkat Tuhan, dibawa Tuhan, entah dalam mimpi, entah dalam hal yang nyata. Mereka mengisahkan, menceritakannya, tentunya menjadi harapan kita. Mereka mengatakannya bukan untuk hal yang menjadi kesombongan bagi mereka, tetapi biarlah itu menjadi satu wawasan bagi kita yang mendengarkannya. Dan demikian juga Rasul Paulus, ketika dia diangkat oleh Tuhan, secara manusia bisa saja dia menyombongkan diri, meninggikan diri. Namun dia katakan, Tuhan menaruh duri dalam dagingku. Supaya apa? Supaya dalam kesemuanya itu Rasul Paulus tidak bisa lagi meninggikan diri di hadapan Tuhan. Karena ada hal-hal yang dia tidak bisa lewati. Dia sudah katakan berdoa beberapa berulang-ulang supaya duri dalam dagingku itu diangkat Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya Tuhan tahu kapasitas setiap kita orang-orang percaya agar kita tidak jatuh dalam kesombongan ketika kita menerima kasih karunia yang begitu besar. Bagaimana hamba Tuhan besar mereka ketika diberi karunia kesembuhan luar biasa. Mereka digandrungi oleh banyak orang. Dielu-elukan. Kalau mereka tidak hati-hati, mereka akan bisa terpeleset jatuh. Dan tentunya untuk kita, ketika Tuhan memberikan karunia, kasih karunia kepada kita, bagaimana kita menyikapinya? Dan sebagaimana Rasul Paulus, dia katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Inilah perkataan seorang yang mengerti betul bagaimana cara kerjanya Allah. Dan itu juga yang harus kita pahami, bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa memahami cara kerjanya Tuhan kita, ada saatnya kita mungkin terpeleset jatuh. Karena kita menganggap apa yang kita lakukan baik, apa yang kita lakukan benar, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan keliru. Ada banyak diceritakan kisah-kisah di dalam Alkitab bagaimana raja-raja ataupun orang-orang yang diceritakan di sana ketika mereka keliru mengambil keputusan. Dan tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Oke, next. Bagi setiap orang percaya, memiliki kuasa ilahi adalah keniscayaan. Karena memang hal itu merupakan janji dari Tuhan Yesus. Sebagaimana kita baca ya, kalau di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Artinya ini suatu keniscayaan bagi setiap kita orang-orang percaya menerima kuasa yang dari Tuhan. Karena penting sekali kuasa ini diberikan. Tuhan tahu persis keadaan manusia dan keadaan dunia ini. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan tahu persis keadaan dunia. Bagaimana sukarnya, bagaimana sulitnya akan terjadi menimpa kehidupan manusia. Tentunya dia tidak tinggal diam. Karena dia tidak membiarkan kita sampai jatuh, tersungkur dalam ketidakberdayaan karena dosa. Bukan karena tersungkur menyembah dia, tetapi tersungkur karena ketidakberdayaan menghadapi dosa. Namun sayangnya, pada kenyataannya dewasa ini banyak orang-orang Kristen tidak hidup sebagaimana seharusnya. Yaitu hidup disertai kuasa Allah. Tentunya hal-hal seperti ini bisa terjadi. Mengapa demikian? Next. Yang pertama saya mencatat ada manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang acap kali terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mereka lebih mengandalkan kekuatannya, kehebatannya. Kemarin saya mendengar satu cuplikan, ya, tayangan TikTok. Di sana dikatakan ada seorang profesor, dia mempresentasikan paham yang dulu pernah ditolak oleh para rasul, yaitu paham gnostik. Dan paham ini dibangkitkan kembali, dimunculkan kembali dengan versi kekinian, ya, dengan tujuan tentunya menyesatkan ajaran kekristenan. Karena di sana dikatakan Yesus itu tidak mengajarkan bahwa dia adalah juru selamat. Tetapi Yesus ajarkan bahwa setiap kita manusia bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena di dalam diri kita, ya, di dalam diri kita itu ada satu pencerahan spiritual internal. Percikan ilahi katanya. Di dalam diri kita itu, kalau itu bisa dibangkitkan, maka manusia akan bisa mendapatkan keselamatannya dengan diri sendiri. Dengan usaha diri sendiri. Dan Rasul Paulus yang datang setelah Yesus, dia bukan ajarkan apa yang diajarkan Yesus, tetapi dia mengajarkan hal yang lain. Dan inilah juga yang dicomot oleh saudara-saudara kita yang seringkali bahwa Rasul Paulus itu penyesat. Tidak mengajarkan sesuai ajaran Tuhan Yesus. Inilah yang seringkali ditampilkan. Dan bagi kita orang-orang percaya, tegas
teguhlah iman kita atas kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Bahwa Paulus tidak pernah mengajarkan hal menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus. Karena yang Rasul Paulus ajarkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ya, itulah yang diajarkan. Jadi ada manusia yang coba dicekokin dengan pengajaran-pengajaran yang keliru. Termasuk ya, ketika ada seminar-seminar ya yang dilakukan, maka acap kali dalam seminar itu dikatakan, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau bisa. Artinya di sini ingin ditanamkan kepada setiap orang yang mendengarnya bahwa engkau bisa tanpa bantuan Tuhan. Ini satu ajaran yang tentunya harus diwaspadai. Karena pada akhirnya mendatangkan sikap hati yang merasa diri hebat. Ya itu belum sukses. Bagaimana ketika dia sukses tambah-tambah? Karena ada orang katakan, aku bisa sebesar ini, sesukses ini karena hasil kerja kerasku. Hasil usahaku. Itu yang sering juga kita dengar dari orang-orang yang sudah merasa sukses. Tapi tentunya perkataan ini jangan sampai merasuki kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa karena perkataan inilah membuat akhirnya kuasa yang sesungguhnya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itu tidak akan kita terima. Bahkan di dalam Yeremia 17 ayat ke-5. Bisa dibantu? Yeremia 17 ayat ke-5. Ini ayat yang cukup terkenal ya. Yeremia 17 ayat ke-5. Bahwa di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dengan tegas mengingatkan kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Sesukses apapun kita, seberhasil kita, semua karena Tuhan. Bukan karena hasil usaha, kekuatan kita. Betul kita jalani, tetapi kalau bukan Tuhan yang turut serta di dalam kesuksesan itu, maka kita seperti menjaring angin. Bagaimana juga kita membaca, dicontohkan seorang raja yang begitu agung, yang begitu sukses, yang begitu besar, luar biasa, Tuhan campakkan ke hutan. Apa yang terjadi? Kebesarannya hilang. Dia binatang yang tidak ada harganya dibuang. Itulah manusia di hadapan Tuhan. Jadi salah besar kalau kita menganggap
keberhasilan kita, kebesaran kita, kesuksesan kita itu murni adalah usaha kita. Ini yang pertama, bagaimana manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja sempurna di dalam kita. Yang kedua, ada manusia yang mengandalkan kekayaannya. Di dalam Lukas 12 ayat 19, bisa bantu Lukas 12 ayat ke-19. Lukas 12 ayat yang ke-19, oke. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Lanjut. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Dengan tegas firman Tuhan mengingatkan. Ya, mengingatkan. Saya kira menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi berhasil tidak salah. Karena memang Tuhan juga berjanji. Ya, memberikan keberhasilan, memberkati. Tetapi yang menjadi salah ketika kita menggantungkan hidup kita kepada kekayaan kita, kepada harta benda kita. Orang yang memberi uang akan menyimpang dari iman dan dikuasai kejahatan, sehingga hidupnya jauh dari Tuhan. Akar dari kejahatan adalah cinta akan uang. Ketika manusia dikuasai oleh keserakahan, mencintai uang lebih dari segala-galanya, maka disitulah lambat laun dia akan jatuh. Karena dikatakan orang yang memburu uang akan menyimpang dari iman. Bukankah banyak kita mendengar, karena uang mereka melakukan apa saja. Bahkan hal-hal yang terlarang dia lakukan. Ya contohnya lah korupsi. Ya, mengambil yang bukan haknya. Kita doakan ya bangsa kita sepertinya sudah dikuasai oleh korupsi ini. Setiap ada program tidak lepas dari korupsi. Bagaimana cara mengkorupsi? Doakan bangsa kita. Ya. Dikatakan manusia-manusia mengandalkan kekayaannya, mengandalkan harta bendanya. Ini juga akan menghambat kuasa Allah bekerja di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hatinya condong kepada hal-hal yang salah. Bukan kepada Tuhan sang pemberi hidup. Karenanya pemberdayaan manusia dengan kuasa ilahi ini sangat tergantung dari sikap hati kita kepada Tuhan. Pemberdayaan kuasa Tuhan. Di mana kita diberdayakan oleh kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Sangat tergantung dari sikap hati kita.
Kalau sikap hati kita tadi mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kebisaan kita, maka kuasa ilahi yang Tuhan sudah janjikan itu tidak akan nyata dalam kehidupan kita. Disadari atau tidak, ini tentunya harus menjadi satu perenungan bagi kita. Karena hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Bagaimana Salomo, dia diingatkan oleh Tuhan. Sehingga Salomo, dia bisa mencatat, sia-sialah apa yang dia miliki. Nah, di sini juga jangan sampai salah mengartikan dari kata sia-sia. Ya, kalau dalam kata aslinya tuh nggak salah hevel, ya itu adalah sesuatu yang fana, yang tidak bisa bertahan lama. Ya, seperti embun pagi, yang pagi kelihatan, siang sudah tidak ada. Jadi kesia-siaan ini bukan berarti sia-sia percuma kamu jadi kaya, sia-sia percuma kamu menjadi orang sukses, bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah apa yang fana jangan menjadi kita ketergantungan kepadanya. Karena itu akan berlalu begitu cepat. Makanya Salomo katakan sia-sia. Yaitu terjemahan LAI ya. Terjemahan LAI, sia-sia. Kan itu ada hal yang fana. Jadi kekayaan, kekuatan kita, itu hal yang fana. Ya kita bisa merasakan. Dulu saya muda, punya kekuatan. Berlari 10 kilo masih kuat. Sekarang, boro-boro. Turun kekuatan kita. Daya pikir kita, daya ingat kita pun menurun. Lalu seberapa lama harta kekayaan kita bisa kita tetap terus pegang? Semuanya itu Salomo katakan sia-sia kalau engkau menggantungkan hidupmu kepada itu semua. Lalu bagaimana manusia bisa berdaya dalam hidupnya? Ya, artinya di sini bahwa bagaimana betul-betul hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Next. Ya. Bermegahlah atas kelemahan kita. Sebagaimana tadi Rasul Paulus katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Barangkali kelemahan di sini bisa banyak diartikan. Ya. Kalau kita membaca konteks daripada Rasul Paulus adalah dia karena dia adalah seorang rasul Tuhan, dia tidak bicara kelemahan fisik yang dia alami karena keadaan dunia ini, tetapi dia berbicara kondisi penganiayaan, kondisi intimidasi, penyerangan kepada dia karena Kristus.
Tapi barangkali ini bisa kita artikan juga. Bagaimana ketika kita ya saat ini kalau kita mau melihat kondisi yang ada, tentunya ini juga bisa menjadi perenungan bagi kita. Ketika saat-saat di mana ya kita dianggap tidak berarti, ya, direndahkan, diintimidasi, ya, atau ketika kita merasa sudah tidak berdaya menghadapi hidup ini, karena dari data BPS bahwa yang terpengaruh dengan kondisi negara kita itu menyeluruh dari kalangan atas, menengah sampai bawah, apalagi bawah. Ya. Kalau atas mungkin mereka masih punya, ya, masih punya yang dia bisa pakai. Tapi kalau sudah kalangan bawah ini sudah habis. Dan sekarang sedang merambah kepada kelas menengah, menengah bawah, ya menengah juga ada tingkatannya, menengah bawah yang biasanya beli pertamak. Sekarang dia harus beralih kepada pertalit karena udah nggak mampu. Bagaimana kondisi zaman ini memaksa setiap kita harus berpikir. Dan tentunya sebagai orang-orang percaya, selain kita berusaha, tentunya Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Amin. Tuhanlah yang sanggup menolong kita di saat-saat kondisi seperti ini. Jadi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, justru kita jangan sikapi dengan omelan. Ya, seperti orang Israel, ya. Jangan sampai kita hadapi dengan persungutan, bahkan menyalahkan Tuhan atas kejadian yang menimpa kita. Orang Israel itu waktu zamannya Yosua, ya kalau nggak salah, dia diperingatkan ya, bahwa engkau telah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan suruh kalian menyerang musuh-musuhmu, kalian tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan hentikan. Maka di situ orang-orang Israel menangis, berdoa, Tuhan kami salah. Sekarang kami akan maju bertempur. Israel kembali diingatkan, enggak boleh. Tuhan tidak suruh kamu maju bertempur. Karena Tuhan tidak menyertai kamu. Ngotot. Mereka maju menyerang. Dan kalah kocar-kacir. Kembali mereka hidup dalam kefrustasian. Ada sebagian menyalahkan Tuhan. Inilah manusia. Ketika kita tidak menyikapi kondisi kita yang sebetulnya sudah terpuruk, kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan,
Justru kita nyalahkan, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Tuhan kenapa saya harus bangkrut? Tuhan kenapa saya harus di PHK? Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita hari ini. Justru aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Kenapa? Karena pada saat itulah ketika kita, ya seringkali ya hamba Tuhan katakan, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Ketika kita menyatakan diri menyerah di hadapan Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup. Maka saat itulah pertolongan Tuhan dinyatakan. Artinya dalam kelemahan kita itulah Tuhan bekerja. Bahkan bekerja sempurna. Ketika kita datang kepada Dia dalam kerendahan hati kita. Dalam kelemahan kita, bukan kita mengomel kepada Tuhan, bukan kita menggerutu kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, aku ini memang manusia yang terbatas. Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan saat ini aku tidak berdaya. Tolong aku. Saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Selama kita tidak pernah menganggap bahwa kita butuh Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan pertolongannya. Tuhan akan biarkan kita berjalan sesuai apa yang Dia rasakan. Dia masih kuat. Ya sudah, jalani. Lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan berjalan semau sendiri. Ya, jadi kalau pertama, bagaimana Tuhan bisa berdaya, kuasanya berdaya, sempurna dalam hidup kita, ketika kita bermegah atas kelemahan kita. Kedua, jangan berjalan semau sendiri. Ini ada banyak sekali terjadi. Ya tadi saya katakan, bangsa Israel maunya sendiri. Termasuk Raja Saul. Ya, maunya dewek, kata orang Cirebon mah. Tuhan suruh apa, dia lakukan apa. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita bahwa kita melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Ya, kemarin saya juga mendengar ada satu kata-kata yang bagus. Kalau kita mendengar Tuhan berbicara, jangan keraskan hati kita. Ya Tuhan pengen kita bertobat. Tetapi ada banyak ya orang-orang Kristen ngeyel. Diperingatkan Tuhan, ya, keras hati. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah sekalian hatinya dikerasin sama Tuhan. Seperti siapa? Raja Firaun. Tuhan ingin dia bertobat, ngeyel, enggak mau bertobat. Ya. Sekalian dikerasin hatinya. Dikerasin hatinya. Ya. Kalau orang sudah keras hati, dinasehatin seperti apa? Budak. Enggak mau dengar.
Jangan sampai Tuhan mengeraskan hati kita, karena ketika Tuhan bilang jangan keraskan hati kita, kita nggak mau segera bertobat, maka sekalian Tuhan buat hati kita menjadi keras. Kalau hati kita sudah keras, siapapun yang bicara nggak dianggap. Ya, jadi jangan semau sendiri, gitu ya. Berjalanlah sesuai kehendak Tuhan. Kedegilan bangsa Israel bisa menjadi gambaran kehidupan orang-orang Kristen dewasa ini. Mereka salah melangkah, tapi pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Atau seperti Saul, melakukan pembelaan diri. Ya. Saul melakukan pembelaan diri ketika ditegur oleh Samuel. Kamu bodoh. Kenapa kamu enggak mau bersabar menunggu aku? Engkau mempersembahkan korban sendiri yang bukan hakmu. Tetapi dia katakan, gimana aku mau sabar? Sementara aku dihadapkan dengan pasukan Filistin yang mau menyerang aku. Apakah aku mau bersabar? Ya, itulah pembelaan Saul. Dan itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sudah salah melangkah, lalu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, ya, bukannya kita bertobat kembali kepada jalan yang Tuhan tetapkan, kita malah menyalahkan Tuhan atau membela diri. Ya, saya kan melakukan hal yang benar. Saya kan melakukan hal yang menjadi tugas saya. Ya, itulah manusia. Jadi jangan berjalan semau sendiri. Karena itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Berjalanlah sesuai kehendak Tuhan. Hal yang ketiga, nantikanlah pertolongan Tuhan. Ya, kalau dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebagaimana kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, berdoa dalam segala kerendahan hati kita, maka firman Tuhan katakan, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kuasanya sempurna bekerja di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan satu kesabaran dan keyakinan untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ya, untuk menantikan pertolongan Tuhan dibutuhkan kesabaran dan keyakinan. Ya, bukan hanya sabar tapi yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Kalau tidak ada kesabaran dan keyakinan, maka tidak ada ketaatan. Ya, tidak ada ketaatan. Seperti Raja Saul yang akhirnya melanggar perintah Tuhan. Bukannya berkat yang diterima, tapi penolakan dari Tuhan. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa kelemahan kita bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan di hadapan Tuhan. Tetapi harus kita bawa kepada Tuhan agar Dia menutupinya dengan kekuatan kuasa-Nya yang sempurna. Ya, inilah kata-kata penutup yang sekiranya boleh mengingatkan kita, mari hadapi keadaan kita. Kalau memang kita sedang terpuruk, hadapi. Ya, kita serahkan pada Tuhan. Karena kita percaya Dia akan menolong sejauh kita berserah kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik dan singer WL.
Kita akan nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau terhibur saat ku lemah kau kuatku. Sehendak kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini, ku percaya Engkau ada bagiku. Sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau menghiburku saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, semua hebat ajaib perkasa Terima kasih Bapak.